teman-teman, kan kita dapat tugas tuh dari Bu Guru. Kita suruh nentuin konsumen sama produsen, kira-kira yang mana ya? Kalau produsen itu makanan rusak, itu rumput. Kalau konsumen itu hewannya itu rusak. Kalau rusak itu makanannya berarti rumput. Nah, kalau rusak di hutan bisa dimakan harimau gak ya? Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa dah. Soalnya rusa itu kan harimau kan makannya daging. Halo Sobat X Science, kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kalian pasti penasaran kan bagaimana hubungan interaksi yang terjadi dalam jaring-jaring makanan? Yuk mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Wah, indah sekali ya alam Indonesia ini dengan begitu banyaknya hutan yang ada di Indonesia. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Komponen pada konsumen tingkat 1 ini diisi oleh binatang. Biasanya adalah binatang herbivore yang memakan organisme autotrof yang tropiknya rendah. Karena termasuk dalam kelas heterotrof, maka konsumen tingkat 1 ini tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada produsen. Contoh binatang herbivore yang ada di hutan adalah rusa. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 atau tingkat berikutnya, yaitu adalah organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga, disebut sebagai konsumen sekunder. Diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Contoh dari organisme ini adalah serigala, harimau, ular, elang, dan masih banyak lagi. Posisi dari konsumen tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat seterusnya bukanlah akhir dari jaring-jaring makanan. Sebab ketika nanti mati, tubuhnya akan diuraikan menjadi mikroorganisme yang akhirnya akan diserap oleh tanah. Yang terakhir, yaitu pengurai. Organisme ini bertugas menguraikan tubuh hewan yang sudah mati menjadi zat yang dibutuhkan oleh tanah. Fungsi dari komponen ini sangat berharga bagi kesuburan tanah. Proses rantai makanan akan berulang, di mana unsur yang telah diuraikan tersebut akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh dari pengurai adalah jamur, bakteri, dan hewan kecil seperti cacing tanah atau belatung juga termasuk ke dalam pengurai. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalaria. Saatnya Sobat X Science menjawab pertanyaan nalaria berikut. Fatir sedang mengerjakan soal pekerjaan rumah tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah bagan jaring-jaring makanan yang ditampilkan salah satu soalnya. Pada jaring-jaring makanan tersebut, berapakah jumlah organisme omnivora? Mari kita simak penjelasannya. Jika dimulai dari produsen F, maka jumlah omnivora adalah 2, yaitu H dan L. Karena H memakan F dan G, L memakan F, H, dan M. Jadi, adik-adik sudah mengerti kan dengan jaring-jaring makanan? Sehingga, apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan ya? Perbedaannya adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan
Sehingga jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung satu sama lain. Jika skemanya digambar, jaring-jaring makanan akan berbentuk seperti jaring laba-laba.